Sepasang suami istri tidak sengaja mengalami kecelakaan ringan di pedesaan yang mengharuskan mereka mencari pertolongan karena mobil mereka dalam keadaan rusak dan tidak mendapatkan sinyal untuk menelpon. Setelah berjalan-jalan di pedesaan, seorang petani menawari tempat untuk mereka karena mengetahui istri tersebut sedang hamil tua. Namun, sang petani dan keluarganya mempunyai niat jahat kepada pasangan tersebut. Mampukah mereka menghadapi rencana jahat apa yang akan menimpanya? Tonton terus video ini, dan inilah rekap film yang berjudul The Matriarch. Yet they belong not to you. You may house their bodies. Film diawali dengan menampilkan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Istri yang sedang hamil bernama Rachel dan suaminya adalah Matt. Perjalanan mereka tampak mulus dan menyenangkan, hingga mereka mengetahui bahwa jalan yang akan mereka lalui telah ditutup. Matt mengikuti petunjuk lalu lintas yang dialihkan, namun ia tidak fokus pada jalan dan menabrak pohon tumbang di tengah jalan. Akibatnya mobil mereka mengalami kerusakan sehingga mereka terdampar di pinggiran hutan jauh dari keramaian. Matt, look out! Baby, okay. I'm fine. Saat Matt mencoba menghubungi truk derek, ponselnya sama sekali tidak menerima sinyal. Untungnya, Matt melihat sebuah peternakan sekitar setengah mil jauhnya dari tempat mereka berada. Mereka memutuskan untuk berjalan menuju ke rumah tersebut. Saat dalam perjalanan menuju lahan pertanian, mereka menemukan papan nama yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh memasuki area tersebut karena lahan tersebut adalah milik pribadi. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan ke area tersebut. Setelah mereka mulai memasuki area peternakan, mereka tiba-tiba dihampiri oleh sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria paruh baya. Pria itu menegur mereka dan meminta mereka keluar dari area tersebut. Meski Matt sudah menjelaskan apa yang dia dan Rachel alami, pria itu tetap menolak dan menyuruh mereka meninggalkan propertinya. Namun, begitu dia mengetahui bahwa Rachel sedang hamil besar dan anaknya laki-laki, dia berubah drastis dan menjadi sangat ramah terhadap mereka. Pria ini bernama Bobby, dan dia memberitahu istrinya di rumah yaitu Agnes, bahwa mereka akan kedatangan beberapa pengunjung. Awalnya Agnes menolak mengajak mereka ke rumahnya. Namun setelah Bobby mengatakan bahwa Rachel hamil dan bayinya laki-laki, Agnes menjadi bersemangat dan menyuruh Bobby untuk membawa mereka pulang. Setelah itu, Matt dan Rachel menjelaskan bahwa mereka hanya ingin meminjam ponselnya dan tidak ingin mengganggu Bobby. Namun Bobby dengan senang hati mengundang mereka ke rumahnya, memberitahu mereka bahwa badai telah merusak saluran telepon dan bahwa mereka sedang menunggu teknisi untuk memperbaikinya. Mereka kemudian menerima undangan Bobby dan dibawa oleh Bobby ke rumahnya. Dalam perjalanan, Rachel melihat seorang gadis berpakaian hitam sedang menatapnya. Sesampainya di rumah Bobby, mereka disambut oleh Agnes dan kedua putranya. Putra mereka bernama Luke dan David. Agnes meminta putra-putranya untuk mengambil tas tamu mereka sebelum membawa mereka ke kamarnya, tempat mereka akan tidur malam itu. Mereka sangat senang dan tak percaya akan mendapat layanan seperti itu padahal niat mereka hanya ingin meminjam ponsel. Namun mereka tidak menyadari bahwa Agnes dapat mendengar mereka berbicara dari luar ruangan. Don't you think the two sons look a bit... Tak lama Rachel terkejut melihat gadis yang pernah dilihatnya sebelumnya dalam perjalanan ke rumah Bobby. Namun saat dia memberitahu Matt, suaminya tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu, Matt dan Rachel diajak makan bersama dengan Agnes dan keluarganya. You're in for a treat. Saat mereka sedang makan bersama, Rachel melihat foto Agnes dan Bobby bersama gadis yang dia lihat sebelumnya, dan dia bertanya siapa gadis itu. Agnes mengatakan bahwa gadis tersebut adalah anak bungsunya yang bernama Faith, namun Faith tidak bersama mereka untuk makan hari itu. Ternyata Agnes mengadopsi Faith, begitu pula Luke dan David, karena belum dikaruniai anak. Menurut Agnes, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Saat anaknya menyela pembicaraan Bobby tiba-tiba marah pada putranya. Melihat itu Rachel dan Matt tampak kaget dan canggung. What have I told you about that kind of talk? Setelah makan bersama, Matt dan Rachel kembali ke kamar mereka. Rachel mulai curiga terhadap keluarga Agnes. Hal ini disebabkan karena dia belum pernah melihat Faith bersama mereka,
ditambah lagi dengan perilaku keluarganya yang aneh. Rachel meminta Matt untuk keluar dari rumah ini besok pagi. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang mendengarkan percakapan mereka dari luar ruangan. Namun, tidak ada orang di luar saat Matt memeriksanya. Matt kemudian menyadari bahwa Rachel lelah, jadi dia mengajaknya tidur. Keesokan paginya, Rachel terbangun karena mendengar suara tangisan. Saat Rachel berbalik, Matt sudah tidak ada di sebelahnya, dan dia melihat Veit menangisi kedua orang tuanya yang telah meninggal. Veit mendekati Rachel dan mulai menyebutkan namanya. Ternyata itu hanya mimpi. Rachel terbangun dan mengatakan nama asli gadis itu adalah Ellie Adams. Rachel menjelaskan kepada Matt bahwa Veit adalah Ellie Adams, yang seluruh keluarganya telah hilang dan menjadi berita selama berbulan-bulan. Rachel curiga keluarga Agnes ada hubungannya dengan hal ini, dan merekalah yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Rachel tidak ingin berlama-lama lagi dan meminta Matt keluar dari sana sekarang juga. Setelah itu, mereka berjalan perlahan menuruni tangga, namun sayangnya pintu rumah terkunci. Matt mengambil kunci di kotak kunci, namun kunci itu jatuh ke lantai, dan Bobby muncul dari belakang. Matt mengatakan bahwa dia dan Rachel akan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Namun, Bobby hanya berdiri di sana dan tidak berkata apa-apa. Saat hendak keluar rumah, ternyata Luke dan David sudah berada di depan rumah sambil memegang senjata. David memukul Matt, begitu pula Rachel yang dipukul Bobby, hingga menyebabkan mereka berdua pingsan. Setelah itu, Rachel terbangun dengan tangan di rantai, dan dia bertanya di mana Matt berada. Agnes mengatakan kondisi Matt kini jauh lebih baik. Sementara itu, Luke dan David menggali tanah untuk menguburkan Matt. Mereka menanggalkan semua pakaian Matt, termasuk celana dalamnya. Saat Luke hendak membunuh Matt yang pingsan, David malah menyuruh mengubur Matt hidup-hidup. Luke melemparkan rokok dan korek api milik Matt ke dalam peti matinya, dan mengatakan bahwa dia mungkin memerlukannya saat dia bangun. Sedangkan Rachel sedang dalam proses melahirkan anaknya dengan bantuan Agnes. Tak lama kemudian, bayi tersebut lahir. Namun ternyata bayi tersebut bukan berjenis kelamin laki-laki, melainkan perempuan. Agnes membawanya keluar meninggalkan Rachel yang kelelahan. You said it was a boy. Rachel mencoba melepaskan tangannya yang terikat. Saat dia berhasil melepaskan tangannya, dia mengambil salib yang tergantung, dan berpura-pura bersikap normal saat Agnes berbicara kepadanya. Rachel yang sudah muak kemudian memukul Agnes. Namun sayangnya dia tidak bisa berbuat banyak setelah semua keluarga Agnes muncul. Rachel sekali lagi diikat dengan tali pengikat di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Agnes lalu mengaku telah membunuh orang tua Veit atas nama Tuhan. Dia mengaku telah menyelamatkan anak angkatnya dari cengkeraman setan, di mana dia mengklaim Rachel dan orang tua lainnya telah tertular budaya jahat. Setelah dia disumpal, dia kemudian dibawa ke gudang jerami. ASI Rachel juga dipompa paksa oleh Agnes. Sementara itu, Matt yang sudah terbangun mencoba menggunakan korek apinya sebagai sumber cahaya. Matt bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, dan dia mencoba mencari tahu dengan melihat sekelilingnya. Dia memeriksa bagian samping peti yang longgar dan menemukan ada kotoran di luar. Pada titik ini, Matt menyadari bahwa dia telah dikubur hidup-hidup di dalam peti mati. Matt mencoba segala yang dia bisa untuk mendobrak sisi peti agar bisa keluar dari sana. Dia akhirnya berhasil keluar dari sana tanpa mengenakan pakaian apapun. Setelah itu, Matt berkeliling tanpa tujuan mencari bantuan. Namun sayangnya, dia tidak menemukan siapapun di sana. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada saat ini. Tidak lama kemudian, dia menemukan air terjun dan dia langsung membersihkan dirinya. Dia juga menemukan kain tidak jauh darinya, dan menggunakannya untuk menutupi sosisnya. Di sisi lain, Rachel mencoba melepaskan diri dari belenggu yang mengikat tangannya, namun usahanya sia-sia. Rachel tertidur lagi setelah kelelahan, dan seseorang muncul membawakan makanan dan minuman untuknya. Ternyata itu adalah Veit, atau Ellie Adams yang dia dikenal sebelumnya. Rachel meminta Ellie membantunya menemukan sesuatu untuk membebaskannya. Namun Ellie pergi begitu saja, dan meninggalkannya. No, wait!
Adegan beralih ke Matt yang berusaha sekuat tenaga mencari jalan raya, dan akhirnya dia bertemu dengan dua pria yang sedang berkemah. Matt mencoba meminta bantuan mereka dan menjelaskan semua hal yang dia dan Rachel alami. Namun ketika mereka melihat pakaian Matt, mereka mengira Matt sedang mabuk dan berhalusinasi. Pada akhirnya, Matt tidak punya pilihan selain melibatkan mereka berdua dalam perkelahian. Setelah itu, Matt mengambil pakaian mereka dan menawarkan solusi yang saling menguntungkan. Matt meminta mereka menunjukkan jalan menuju jalan raya, dan dia akan memberi mereka pisau untuk melepaskan ikatan mereka. I don't get help, you don't get help. So, which way? Head left. Sementara itu, Luke dan David datang menemui Agnes di kamar bayi Rachel. Mereka tahu bahwa Agnes sebenarnya mengharapkan anak laki-laki, dan menawarkan solusi, di mana Luke dan David akan bercocok tanam dengan Rachel. Dari perbuatannya itu, Rachel akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemungkinan besar merupakan rencana Tuhan bagi mereka. Mendengar hal itu, Agnes marah dan mengusir mereka keluar kamar. Luke dan David yang belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk menemui Rachel di gudang jerami. Begitu Matt bisa kembali ke rumah, dia dibantu oleh Ellie untuk mencari keberadaan Rachel. Di saat yang sama, Luke dan David mencoba memaksa Rachel melakukan keinginannya. Untungnya, Matt tiba di waktu yang tepat dengan membawa pipa dan menghajar mereka berdua sampai mati dengan pipa. Rachel lega melihat Matt masih hidup. Dia memberitahunya bahwa anak mereka telah lahir dan anak tersebut adalah perempuan. Matt senang dengan hal ini dan dia menggunakan pipanya untuk memutuskan rantai besi Rachel. Ketika itu, Agnes mendengar ketukan dari pipa besi Matt, dan Bobby segera memeriksanya. Terlihat Ellie berusaha menarik perhatian Agnes. Saat Rachel dan Matt ingin keluar dari gudang jerami, mereka menemukan Bobby sudah berada di luar sambil memegang senjatanya. Matt segera melindungi Rachel dan membiarkan dirinya tertembak. Bobby kemudian memukul Rachel dengan senapannya hingga menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Rachel kembali diikat di tempat yang sama. Ketika Rachel sudah sadar kembali, dia melihat Ellie berusaha melepaskan diri dari rantai. Dia menyadari bahwa Ellie juga dirantai bersamanya. Di rumah, Bobby melihat Agnes sedang merias Luke dan David. Agnes yang mengira Luke dan David masih hidup, ia lalu dinasihati Bobby untuk melepaskan Luke dan David. Mereka akhirnya menguburkan Luke dan David di padang rumput, di mana terdapat 3 salib makam di sana. Setelah berduka atas kematian mereka, Bobby menyuruh Agnes pulang. Namun Agnes yang masih belum bisa melepaskan kepergian putranya, dan menyuruh Bobby yang pulang lebih dulu. Sementara itu, Ellie dan Rachel akhirnya berhasil membongkar batu bata yang terhubung dengan rantai tersebut. Mereka melepaskan rantai di leher dan tangan mereka, sebelum berangkat ke rumah Bobby dan Agnes untuk menjemput bayinya. Setelah menemukan kamarnya, Rachel tampak senang melihat bayinya yang baru lahir. Namun tak lama kemudian, Bobby sudah kembali ke rumah. Rachel dan Ellie tidak punya pilihan lain selain bersembunyi di lemari. Setelah Bobby memeriksa kondisi bayinya, dia keluar kamar dan membawa pompa ASI. Namun ketika dia sampai di gudang jerami, dia mengetahui bahwa Rachel sudah tidak ada lagi. Jadi dia segera mengambil senjatanya dan kembali ke dalam rumah. Namun, kali ini Rachel tidak ingin bersembunyi lagi. Ia meminta agar dirinya memberikan ASI langsung kepada bayinya tanpa dipompa. Bobby menyetujui permintaannya. Namun ternyata Rachel hanya memegang sehelai kain. Dia dengan cepat menikam Bobby dengan pisau sampai mati. Setelah itu, Rachel bergegas mengambil ponsel Bobby dan menelepon polisi. Sayangnya, Agnes tiba di rumah pada waktu yang sama, dan dia curiga saat mengetahui bahwa kunci gudang jerami masih ada di gemboknya. Dia kemudian mengambil pistolnya dan menunggu Rachel di luar. Namun tidak lama kemudian, Agnes berangkat dengan traktornya untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Rachel dan Ellie perlahan keluar rumah sambil membawa pistol Bobby. Mereka bergegas ke mobil tetapi mereka tidak dapat menemukan kunci mobil. Ternyata Agnes mengawasi mereka dari jauh. Agnes akhirnya menghampiri Rachel, memaksa Rachel turun dari mobil sambil membawa senjatanya,
Rachel lalu meninggalkan Ellie bersama anaknya untuk sementara waktu. Pada titik ini, Rachel dan Agnes akan terlibat baku tembak di antara mereka. Namun sebagian besar tembakan mereka meleset. Rachel yang tertembak di bagian lengan dan kaki berusaha mencegah Agnes mengambil bayinya. Pada akhirnya, Rachel berhasil mengalahkan Agnes dengan cara berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Rachel dan Ellie kemudian meninggalkan rumah, disusul kedatangan polisi dan ambulans. Polisi dan dokter mencoba menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Namun Agnes yang masih hidup datang dari belakang ambulans dan mencoba menembak Rachel. Untungnya, polisi mengetahui kehadirannya dan segera menembaknya hingga mati. Petugas polisi menanyakan tentang Ellie Adams yang sebelumnya dilaporkan oleh Rachel. Dan inilah momen di mana Ellie menghilang begitu saja dari sana. Rachel akhirnya menyadari bahwa gadis yang dilihatnya di rumah tadi bukanlah Ellie Adam yang asli. Ternyata usahanya untuk kabur dari rumah hanya diiringi oleh bayangan Ellie yang sudah meninggal. Selain itu, salah satu dari 3 salib makam di adegan sebelumnya adalah milik Ellie Adams yang bernama Veit Fairbairn. Setelah itu, Rachel dan bayinya dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan dengan itu, filmnya berakhir. Gimana menurut kalian tentang film yang berjudul The Matriarch ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini, dan pastinya klik tombol subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video-video lainnya.